Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 158 di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana hadis ini membahas tentang waktu sholat Isya. Apakah boleh diakhirkan atau boleh dikerjakan di awal waktunya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat i'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil isya'i hatta dhahaba ammatul laili summa kharaja fa shalla wa qala innahu lawaqatuha laula an asyqa ala ummati rawahu Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, i'taman nabiyyu, sesungguhnya i'taman nabiyyu telah mengakhirkan an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam, bil isya'i, yaitu sholat isya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah pada suatu malam mengakhirkan sholat isya'nya. Hatta dhahaba ammatul laili, sampai sebagian malam itu sudah lewat. Summa kharaja, kemudian Rasulullah SAW itu keluar, wa sholat, dan sholat, wa qala, dan beliau bersabda, innahu lawaqatuha, maka inilah waktu yang paling utama, adalah waktu yang utama untuk sholat isya. Laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW itu paling suka sebenarnya mengakhirkan sholat isya. Jadi hampir sebagian besar malam itu sudah terlewat. Kemudian Rasulullah keluar dan mengerjakan sholat isyanya. Nah, ini adalah waktu yang paling aku suka, waktu yang paling utama untuk melakukan sholat isya. Laula an asyqa ala umati, seandainya waktu ini tidak memberatkan atas umatku. Nah, ini hadis yang dilakukan, yang menjadi rujukan dari ulama-ulama yang mengakhirkan sholat isyanya. Jadi kalau misalkan ada ustadz atau apapun yang mengerjakan sholat isyanya di akhir malam, sepertiga malam, itu di waktu-waktu malam kayak gitu kan, berbarengan dengan sholat tahajud. Nah, itu adalah waktu yang paling utama, yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya dari hadis ini adalah waktu-waktu sholat fardu itu sudah kita ketahui semuanya, ya kan? Jadi misalkan jam 12 lewat itu kan, sekitar hampir jam 1-an lah, itu waktu sholat zuhur. Kemudian waktu sholat asar itu juga sudah kita tahu, ya kan. Nah, kemudian sholat maghrib, isya, subuh, itu semua sudah ada waktunya masing-masing. Nah, permulaannya adalah yang paling utama.
Jadi permulaan waktu kalau kita mengerjakan setiap sholat, semua sholat fardu itu adalah hal yang paling utama, yang paling bagus kita mengerjakan di awal waktu. Nah, kecuali sholat isya. Nah, jadi ada pengecualian di sholat isya karena waktu sholat isya itu amat panjang. Kalau kemarin kita sudah membahas waktu yang tidak ada toleransinya itu waktu sholat maghrib. Nah, di sini waktu yang banyak toleransi terutama di akhir malam, sepertiga malam itu adalah waktu sholat isya. Karena waktu sholat isya itu amat panjang hingga sepertiga malam yang pertama. Yang paling utama ialah akhir dari sepertiga malam yang pertama, itu yang paling utama. Nah, tetapi mengingat Nabi SAW selalu memperhatikan yang lebih ringan bagi umatnya, maka beliau meninggalkan yang lebih utama karena belas kasihan Rasulullah SAW kepada umatnya, dan agar tidak menjadi masyaqqat karenanya, tidak menjadi hal-hal yang memberatkan karena amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah itu berhati-hati benar kalau misalkan mengamalkan sesuatunya, begitu, sesuatu amalan apapun. Jadi contoh kayak misalkan sholat tarawih, ya kan. Kalau kita orang sekarang itu sudah tahunya itu sholat tarawih. Di zaman Rasulullah pada waktu itu cuma 3 malam saja Rasulullah mengerjakan itu. Wah, sudah mulai banyak ini kan. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ketika jamaah sudah mulai banyak, kemudian Rasulullah mengamalkannya secara rutin kayak gitu dan tidak ada bantahan daripada para jamaahnya, maka yang terjadi apa? Wajib akhirnya sholat tarawih tersebut. Nah, maka untuk menjaga hal-hal yang memberatkan kepada umatnya, Rasulullah SAW menghentikan sholat tarawih tersebut, ya, sholat malam di waktu bulan Ramadan. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal dunia, kemudian hadis sudah tidak ada lagi, firman Allah sudah tidak ada lagi, sudah tidak turun lagi. Nah, maka sholat tarawih ya diamalkan sebagaimana biasa, hukumnya menjadi sunnah. Nah, seperti itu juga dengan sholat isya di sepertiga di akhir malam yang pertama. Nah, Rasulullah sangat senang sholat isya di akhir sepertiga malam kayak gitu. Tapi ini juga yang menjadi pertimbangan Rasulullah, kalau misalkan ini diamalkan oleh beliau secara terus-menerus, secara kontinu, dan juga diikuti oleh para sahabatnya, maka ditakutkan nanti ini akan menjadi wajib dan hal ini akan memberatkan bagi umatnya. Nah, itu salah satu barometer Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya, menjalankan dakwahnya itu. Jadi jangan sampai ada umat Rasulullah SAW yang terbebani dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi kalau misalkan ulama-ulama hadis itu ya istilahnya banyak yang berpendapat kalau misalkan ada sesuatu hukum yang memang harus Rasulullah SAW itu jelaskan kepada umatnya, kepada para sahabat waktu itu, maka dia akan ngomong ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, seperti itu. Rasulullah akan memberikan komentar di situ. Karena apabila Rasulullah diam, maka itu akan menjadi hukum juga yang diamalkan oleh sahabatnya, oleh umatnya. Artinya boleh, hukumnya mubah jadinya, seperti itu. Kemudian kalau kita analisis lafadznya, ataman nabiyyu, Nabi SAW di sini mengakhirkan sholat isya-nya hingga malam benar-benar sangat gelap. Jadi ya sepertiga malam, katakanlah jam 12, jam 1, jam 2, seperti itu kan. Amatul lail, sebagian besar malam telah terlewat. Kemudian lawaqtuha,
yang mana ini benar-benar merupakan waktu mukhtar, waktu yang terpilih oleh Rasulullah SAW, dan waktunya adalah waktu yang paling utama. An asyqa ala ummati, di sini an yang dimaksud berada dalam takwil masdar yang berkedudukan sebagai mubtada. Laula an asyqa di sini berkedudukan sebagai mubtada, takwil masdar. Bentuk lengkapnya adalah laula masyaqqaqu maujudatun 'alan nasi. Itu jadi khobarnya dibuang. Jadi bentuk lengkapnya adalah laula masyaqqatu maujudatun 'alan nasi. Nah, itu kalau seumpamanya tidak ada sesuatu yang memberatkan kepada manusia. Seandainya tidak ada yang menimbulkan beban kepada orang-orang. Nah, niscaya aku akan mengakhirkan sholat isya sampai pada waktu yang sudah terpilih, ini kan. Sedangkan Rasulullah SAW selalu memperhatikan sesuatu yang mudah, yang ringan kepada umatnya. Jadi itu metode-metode Rasulullah SAW ketika menjalankan dakwahnya. Seperti itu juga kalau misalkan kita selaku para ustadz, para dai dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan itu, kalau saya pribadi ya, kalau misalkan masalah-masalah dunia, yaitu jual beli dan lain sebagainya, itu saya condong mengambil pandangan-pandangan yang lebih mudah, yang mana itu bisa menyelesaikan masalah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau misal bab sholat, kemudian bab toharoh, atau mungkin bab zakat dan lain sebagainya, oke, kita mengambil mazhab Syafi'i. Nah, kalau misalkan juga bab sholat ini juga ada beberapa pandangan juga, ada beberapa kelompok juga yang mengambil mazhab yang lain. Contoh misalkan sholat tarawih, ya kan, sholat tarawih ada yang tanpa tumaninah tuh, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu kan, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu mazhab di luar mazhab Syafi'i, pandangan di luar mazhab Syafi'i. Kalau yang namanya pandangan imam mazhab Syafi'i, kalau misalkan sholat tanpa tumaninah, itu sholatnya tidak sah, karena tumaninah adalah rukun dari sholat. Tapi kalau kita mengikut pandangan sebagian dari mazhab Imam Abu Hanifah, itu tidak ada masalah, cuman pahalanya kurang. Nah, itu cuman pahalanya berkurang. Itu hukumnya wajib tumaninah. Kalau bagi menurut pandangan Imam Abu Hanifah itu wajib. Nah, tetapi kalau misalkan itu tidak diamalkan, maka sholatnya tetap sah, akan tetapi pahalanya yang berkurang. Nah, itu kalau yang sebagian yang lain, yang kalau misalkan kelompok-kelompok yang lain ini kan ada yang tuh ada langsung gitu kan, tanpa tumaninah itu, maka sholatnya tetap sah. Itu kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tapi pahalanya yang kurang itu. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan kita mengikuti mazhab Syafi'i, itu ya surat-suratnya yang dipendekkan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat fikih hadisnya adalah waktu Isya itu terus memanjang hingga malam sangat gelap. Mengerjakan sholat Isya di akhir waktunya lebih utama apabila hal tersebut tidak memberatkan kepada orang-orang atau para makmum. Jadi seperti itu ya, kalau kita lihat fikih hadisnya daripada hadis ini. Nah, biasanya sih orang-orang yang senang tahajud dan lain sebagainya, belajar malam, murojaah, ini kebanyakan mengakhirkan sholat Isya'nya. Jadi kita kalau misalkan ada orang yang mengakhirkan sholat Isya'nya dia senang tahajud, ya itu adalah waktu yang lebih utama.
itu yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau misalkan teman-teman sering tahanyut gitu ya kan, sering bablas gitu dalam sholatnya, maka lebih afdol itu sholat isya-nya dilakukan di awal waktu, ditutup dengan witir. Tapi kalau misalkan teman-teman sholat isya-nya di akhir waktu, itu kalau saya itu biasanya begini, sholat isya dulu, kemudian sholat tahajud, kemudian ditutup witir, seperti itu. Nah itu kalau saya pribadi biasanya kalau sudah capek, sudah belajar apa segala macam, buka-buka kitab kayak gitu kan, nah sudah tidur sebentar, sunnahnya itu tidur dulu ya kan, nah baru kita sholat isya, kemudian sholat tahajud, witir, selesai itu ya kan, itu sudah ditutup. Jadi witir itu juga merupakan sesuatu yang sunnah muakkad juga yang mesti harus kita perhatikan. Nah, kalau misalkan saya sudah capek banget itu kan, sudah memang mata betul-betul ngantuk, itu ya sholat isya disegerakan gitu, sholat berjamaah kayak gitu, langsung habis itu baru tutup witir. Itu sih yang bisa saya sharekan ke teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pilih di awal waktu atau di akhir waktu, itu sama-sama afdol ya, sama-sama waktu yang bagus untuk teman-teman amalkan. Nah kalau misalkan teman-teman mau ambil yang lebih ringkas, yang lebih cepat gitu di awal waktu, kalau misalkan teman-teman ada amalan-amalan yang lain, misalkan sholat tahajud dan lain sebagainya, akhirkan saja sholat isya-nya, kemudian dibarengi dengan sholat tahajud, witir, tutup dengan witir. Itu. Nah itu saja yang dapat saya sharekan ke teman-teman dari hadis nomor 158 di dalam kitab Bulughul Maram. Nah mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan lagi untuk teman-teman di dalam menjalankan syariat agama Islam. Nah juga saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, mungkin ada saya yang menyinggung hati teman-teman dan guru teman-teman semuanya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada yang mau dibahas, silakan diatur di kolom komentar itu kan ya, baik ya pembahasan yang ada di video ini, di video sebelum-sebelumnya, atau di luar daripada konten ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.